Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Sundani, LC, MID, PhD. Saya adalah dosen tetap di program studi Magister Psikologi Pendidikan, Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Universitas Al-Azhar Indonesia. Video ini adalah salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen yang merupakan PDD UKT 2026 bagian pengajaran. Dalam video ini, saya akan mempersembahkan mata kuliah Kreativitas dan Inovasi dalam Pendidikan. Mata kuliah ini membahas konsep dan penerapan kreativitas serta inovasi dalam pendidikan dari perspektif psikologi pendidikan. Ada beberapa tema yang kami bahas dalam mata kuliah ini, yaitu kajian berpikir kritis dan kreatif, teori dan proses kreativitas, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan, pengembangan kreativitas dalam proses pendidikan, kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, merancang strategi inovatif dalam pembelajaran, dan strategi kreatif dan inovatif dalam evaluasi pendidikan. Mata kuliah ini dibebani 6 dari CPL program studi, diantaranya adalah menguasai dan mengembangkan pengetahuan serta teknologi dalam psikologi pendidikan, khususnya psikologi keberbakatan melalui riset dan kajian ilmiah yang inovatif dan teruji, mampu menerapkan teori pendidikan, khususnya psikologi keberbakatan, untuk mengidentifikasikan keberbakatan dan merancang program pendidikan atau pengayaan berbasis kajian interdisipliner dan multidisipliner, mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi program identifikasi serta pengembangan keberbakatan peserta didik di dalam maupun di luar sekolah, mampu mengembangkan inovasi pendidikan dan layanan psikologi pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan etika profesional, mampu melakukan validasi akademik dan kajian keilmuan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat atau industri yang relevan dengan bidang studi psikologi pendidikan, menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, dan pembelajaran sepanjang hayat dalam menghadapi tantangan global. Dan dari CPL-CPL tersebut, kami menurunkan kepada 6 CPMK yang adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan gagasan kreatif serta inovatif berbasis riset dalam bidang psikologi pendidikan, khususnya psikologi keberbakatan, dengan memanfaatkan teknologi secara ilmiah dan teruji untuk peningkatan kualitas praktik pendidikan. Kemudian mampu menganalisis dan menerapkan teori psikologi pendidikan, khususnya psikologi keberbakatan, dalam identifikasi karakteristik peserta didik, berbakat, serta merancang program pendidikan atau pengayaan yang kreatif dan inovatif berbasis pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Kemudian mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi program identifikasi serta pengembangan keberbakatan peserta didik secara kreatif dan inovatif di lingkungan sekolah maupun non-sekolah berbasis pendekatan ilmiah dan kebutuhan kontekstual. Kemudian mampu merancang dan mengembangkan inovasi pendidikan serta layanan psikologi pendidikan yang kreatif, aplikatif, dan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam dan prinsip etika profesional. Kemudian mampu menganalisis, memvalidasi secara akademik, dan merumuskan solusi inovatif terhadap permasalahan masyarakat atau industri yang relevan dengan bidang psikologi pendidikan berbasis kajian ilmiah dan evidensi riset. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan dan mengembangkan sifat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, dan pembelajaran sepanjang hayat melalui perancangan dan implementasi kreatif, gagasan kreatif, serta inovasi pendidikan yang responsif terhadap tantangan global. Dari CPMK tersebut, kami membawa CPMK tersebut ke dalam ruang kelas untuk diturunkan menjadi sub CPMK yang kemudian menjadi capaian pembelajaran mahasiswa. Dan sub CPMK-nya di sini ada 14, yaitu mampu merancang proses inovasi kreatif dalam pembelajaran dan program pendidikan berbasis riset dan evidensi ilmiah, kemudian mampu merancang strategi inovatif dalam pembelajaran berbasis psikologi pendidikan dan psikologi keberbakatan secara interdisipliner, kemudian mampu menyusun sistem evaluasi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berbasis prinsip ilmiah, kemudian mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan etika profesional dalam pengembangan inovasi pendidikan dan layanan psikologi pendidikan, kemudian mengevaluasi dan memvalidasi secara akademik gagasan inovasi pendidikan berbasis kajian ilmiah dan kebutuhan masyarakat atau industri, kemudian mampu menganalisis
pentingnya keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam pendidikan sebagai dasar pengembangan inovasi, kemudian merancang proses inovasi kreatif dalam pembelajaran dan program pendidikan berbasis riset dan evidensi ilmiah, mampu menganalisis proses kreativitas berdasarkan teori-teori relevan serta perannya dalam pengembangan inovasi pendidikan abad ke-21, dan yang terakhir adalah mampu menganalisis efektivitas pembelajaran berorientasi kreativitas dan inovasi dalam sistem pendidikan nasional. Dalam pembelajaran ini, kami menerapkan beberapa cara dalam hal penilaian atau asesmen, diantaranya ada kuis yang jumlahnya sampai 35%, karena setiap pembelajaran kami berikan post quiz atau post test. Setelah itu kemudian ada tugas, besarnya tugasan ada 35%, kemudian ada project, karena memang mata kuliah ini ada unsur project based learningnya, dan project ada 30%. Adapun pembelajaran sifatnya sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus peserta didik datang dan berdiskusi secara langsung, ataupun asinkronus di mana kami mempunyai LMS yang kami sebut dengan e-learning, dan metode pembelajarannya menggunakan ceramah interaktif, tutorial, discovery learning, dan project based learning. Nah, untuk melengkapi pembelajaran ini, kami merekomendasikan beberapa bacaan kepada mahasiswa, diantaranya adalah apa yang ditulis oleh Adams, yaitu The Sources of Innovation and Creativity. Kemudian ada juga tentu saja buku-buku dari Buzan, ya, yaitu tentang the mind mapping, ya, dan juga ada juga buku-buku dari De Bono, salah satunya adalah Six Thinking Hats. Nah, ini adalah beberapa buku yang kami rekomendasikan, dan ada pula banyak lagi beberapa kajian-kajian ilmiah dari jurnal-jurnal. Oke, berikut adalah kegiatan di kelas kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semua. Ya, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, nggak ada yang sakit. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita dalam mata kuliah kreativitas dan inovasi dalam pendidikan, ya. Ini adalah pembelajaran atau perkuliahan pertama dalam mata kuliah ini. Oke, teman-teman sekalian, ini topik pertama ya. Kita akan membahas kenapa yang namanya kreativitas itu penting dalam pendidikan. Kita bicara pendidikan, tentu saja kalau bicara pendidikan kita bicara tentang kelas, ya enggak? Oke, biasanya kelas itu settingnya gimana? Ada siapa aja di kelas? Oke, murid, guru, materi belajar ya. Oke, kemana-mana kita pergi, itu kan kelas itu punya settingnya masing-masing. Ya, ada guru di depan, ada murid di belakang, kadang-kadang kita lingkaran dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang yang kita akan pelajari adalah, yang kita akan diskusikan adalah outcome dari kelas tersebut. Kalau begini loh teman-teman sekalian, kalau kita sekolah sampai level yang tertinggi, misalnya sampai perkuliahan, pendidikan tinggi, pasti yang ada di benak teman-teman itu setelah kuliah itu ngapain? Kerja. Nah, teman-teman sekarang di S2 sudah punya kerjaan semua kan? Oke. Nah, kira-kira sekarang menghadapi dunia kerja, ya, menghadapi dunia kerja, apa yang dibutuhkan seseorang untuk bisa terus naik dalam dunia kerja? Skill, ya, apalagi selain skill? Kreativitas. Oke, nah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kenapa kreativitas itu penting dalam pendidikan, sebagaimana kreativitas itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita bicara, ini adalah objektif yang akan kita pelajari, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan menganalisis tentang konsep kreativitas dan juga urgensinya dalam pendidikan, bagaimana kreativitas penting dalam pendidikan, sebagaimana kreativitas itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, coba ada yang tahu ini gambar apa? Ya, gambar apa? Ya, Fauzia, gambar apa itu? Mesin, ya, ini mesin ya. Ada berapa orang di sini? 4 orang. Kira-kira mesinnya ini sebesar apa? Sebesar ruangan ini ya? Oke, ini sebesar ruangan ini. Oke, teman-teman tahu nggak? Ini mesin ini dibandingkan dengan alat yang sebesar ini sekarang itu jauh lebih canggih ini. Yang kita lihat di gambar ini adalah ini tampilan komputer pertama kali muncul.
tahun 50-an awal, ya. Ini begini, jadi komputer itu dioperasikan oleh banyak orang. Jadi kalau di zaman saya, tentu saja saya mengalami bagaimana komputer itu berevolusi sampai akhirnya kita semua orang punya komputer, punya mesin di kantong kita. Yang kecilnya begini, oke. Pertanyaan mendasarnya adalah, kira-kira kok bisa yang tadinya besar jadi kecil? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kreativitas, ya. Ada pola pikir, ya. Mereka kritis, kok kenapa bisa jadi begini gitu loh? Kenapa kok kita kok bisa mudah, ya? Kenapa kita bisa mudah, tapi kok dengan cara yang sulit gitu loh? Oke, nah teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kreativitas, tentu saja kreativitas itu adalah inti dari kemajuan manusia. Teman-teman tahu sekarang, contoh ada kendaraan yang namanya EV, tahu ya? EV, mobil listrik, ya, mobil listrik. Sekarang ada orang pakai EV, mobil listrik, tapi dia belum bisa move on dari bensin. Akhirnya dia pakai apa? Hybrid, HEV, ya enggak? HEV. Bagaimana hybrid itu berjalan, beroperasi? Hybrid itu beroperasi menggunakan baterai. Dan baterai itu dicas oleh yang namanya bensin. Jadi fungsi bensin itu hanya untuk mencas baterai. Kenapa terjadi demikian? Karena apa? Karena muncul dari masalah. Masalah apa? Kira-kira masalah apa? Kenapa sih kita pakai mobil listrik? Bensin mahal, betul nggak? Mungkin diantara kalian ada yang bilang, oh masih murah pak, oh oke, nah, terserah. Tapi bensin itu mahal. Nah karena bensin mahal itu adalah kesulitan yang dihadapi manusia sehari-hari. Nah untuk itulah kreativitas itu membantu memecahkan masalah. Ya, nah untuk menjadi manusia yang kreatif tentu saja perlu masuk ke sistem pendidikan yang kreatif. Karena hal ini harus apa? Harus dibangun, dididik semenjak dini. Oke, sekarang kita masuk kepada definisi dari kreativitas. Oke, jadi kalau dilihat di sini, kreativitas itu apa? Kreativitas itu adalah kapasitas untuk mengenerate. Pertama ya, kunci utamanya ada novel. Novel itu apa? Baru. Kan ada lagi nulis ya, novelty itu baru. Ada valuable itu berharga. Ya, kemudian adaptable ideas, ada adaptable itu bisa beradaptasi. Ya, dan yang namanya kreativitas itu bisa berupa ideas, ide, product, or process. Jadi jangan bilang bahwa kreativitas itu adalah hal seni saja, enggak. Ini salah kaprah teman-teman sekalian. Yang ada di sekolah misalnya, banyak guru-guru itu menilai kalau kerjaan di sekolah ya ibu, di sekolah kira-kira yang dikasih nilai tinggi kalau misalnya prakarya yang gimana? Yang bagus, yang indah, ya, yang indah. Ya, padahal yang indah itu bisa jadi dia cuma meniru. Iya kan? Cuman meniru, cuman ngikutin arahan dan lain sebagainya. Ada nggak proses kreatif? Sedikit, ada tapi sedikit ya. Jadi yang disebut dengan kreativitas itu adalah satu kapasitas untuk membangun sesuatu yang novel, yang baru. Di samping novel dia harus valuable. Ya. Kemudian di samping itu harus adaptable, harus bisa beradaptasi. Ya, ide itu harus bisa beradaptasi. Dan juga produk itu juga harus, kalau dia berupa produk, maka produk itu harus bisa beradaptasi. Atau kalau itu berupa proses, maka proses itu juga harus bisa beradaptasi. Karena kreativitas itu ada 3 ya, apa tadi? Ide, produk, dengan proses ya, tiga hal. Oke, teman-teman sekalian. Kalau kita bicara tentang apa yang disebut dengan kreativitas, oke, saya berhenti di sini sebentar. Kreativitas, oke. Saya post dulu video aja. Oke. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa salah satu hal yang membangun kreativitas itu adalah masalah. Teman-teman pernah dengar cerita istilah thinking out of the box? Pernah? Thinking out of the box. So, kita katakan box ini adalah masalah ya. Ya enggak? Bagaimana kita berpikir di luar dari box itu? Oke? Oke, sekarang contohnya, kenapa ada istilah thinking out of the box? Thinking out of the box ini, kita punya masalah yang sama, setiap hari masalah sama. Kenapa sih masalah yang sama kok dikasih solusinya sama? Coba kita harus bisa belajar dari Pegadaian. Pegadaian itu apa? Memecahkan masalah tanpa masalah. Itu Pegadaian, memecahkan masalah tanpa
Tanpa masalah, ya. Nah, untuk memecahkan masalah tanpa masalah, biasanya kita perlu yang disebut dengan thinking out of the box. Thinking out of the box itu artinya berpikir di luar dari kebiasaan. Ya, coba kita nggak perlu berpikir lateral yang kadang-kadang nyambung harus A sama B gitu, ya. Ini berpikir di luar kebiasaan. Oke, teman-teman sekalian, saya berikan di sini ada 6 titik, ya. Ini yang disebut thinking out of the box. Oke, kalau kita menggaris satu garis tanpa berhenti, ya, tanpa berhenti, bisa nggak menyentuh 6-6-nya, menyambung semuanya? Ada yang bisa maju ke depan? Silakan. Coba silakan. Coba. 6-6-nya tanpa, jadi sekali. Oke, silakan. Silakan Bu, maju ke depan. Oke. Ini coba. Gimana caranya? 6-6-nya harus sekali. Yang ini belum. Harus semua nyambung. Oke, ayo yang lain. Satu, dua, yang kedua. Ayo silakan, maju Pak. Ayo Pak, silakan Pak. Ayo gimana? Ini saya hapus dulu. Oke, silakan Pak. Ini 6 ya, 6 garis. Ini harus nyambung sekali. Oke, sekali. Ini? enggak ya? Ini ke situ nggak nyambung, itu ke situ nggak nyambung. Oke, sudah? Oke, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini 6 titik tersebut kita identifikasikan sebagai masalah. Masalah itu kadang-kadang tidak bisa teratasi kecuali kita berpikir dengan cara berpikir di luar kebiasaan. Oke, coba lihat video ini. Lihat. Oke. Semuanya nyambung? Nyambung nggak semua? Kenapa dia bisa nyambung? Kenapa dia nyambung? Karena berpikir di luar dari box. Kalau teman-teman pernah mendengar thinking out of the box, this is the root of thinking out of the box. Jadi istilah thinking out of the box itu berawal dari permainan ini. Oke ya, ini yang disebut sebagai thinking out of the box. Oke, teman-teman sekalian, jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, tentu saja yang harus kita siapkan adalah bagaimana peserta didik kita bisa menjadi manusia yang kreatif. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Pak, kenapa kita kadang-kadang misalnya kita S1 jurusan Iya. pendidikan, tapi pas keluar itu kita malah bukan jadi pendidik gitu. Karena tidak jadi pendidik gitu ya. Terus kenapa? Oke, ada yang bisa kasih jawaban? Silakan, teman. Silakan. Ayo, jawaban nggak ada yang salah. Ini yang jawaban. Coba, ini pertanyaan tadi ya. Pertanyaan kenapa orang kalau tidak sesuai dengan jalurnya. Ya, yang S1-nya psikologi tiba-tiba jualan nasi uduk misalnya. Nggak ada yang jelek dengan jualan nasi uduk, ya. Oke, kita tahu nasi uduk Kebun Kacang itu luar biasa, enak banget sampai sekarang. Yang punyanya itu sudah 3 keturunan, ya. Lebih ya. Oke, ayo ada yang kasih jawaban? Silakan. Coba, Pak, kasih jawaban. Silakan. Mungkin karena tempat posisi lebih ke ininya sih, ke tempat kerjanya itu yang tidak terlalu banyak, jadi ya mereka untuk memenuhi kebutuhan bekerja ya. Oke, jadi karena terdesak. Oke. Nah, ini di sini gimana orang yang S1-nya pendidikan tiba-tiba kerja di perusahaan logistik, atau yang S1-nya psikologi tiba-tiba tiba-tiba dia di perusahaan di perusahaan pengeboran minyak misalnya. Oke. Kira-kira apa yang dibutuhkan supaya orang itu bisa survive? Skill dan kreativitas. Oke, teman-teman sekalian, ketemu lagi insya Allah dalam
pelajaran yang sama minggu depan, mata kuliah yang sama minggu depan. Ya, ada penugasan yang saya tulis sudah di e-learning. Nanti teman-teman bisa menjawab kuis di sana ya. Kuisnya, tolong disubmit kuisnya, kemudian dikerjakan dan insya Allah nanti selanjutnya kita akan masuk kepada proyek selanjutnya ya. Ya, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.